Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Untuk bagikan berkat dari firman Tuhan. Buka Alkitab kita. Yesaya pasal 43. Kita sama-sama mau belajar tentang menjadi orang yang berharga. Amin. Saya percaya dunia yang semakin modern ini telah membuat manusia kehilangan identitasnya. Saya khawatir hari-hari ini manusia hanya menjadi seperti mesin. Apa artinya manusia hanya seperti mesin? Apa artinya manusia hanya seperti mesin? Manusia hanya dihargai berdasarkan apa yang mampu dia kerjakan. Karena mesin tik sama komputer harganya beda. Ya kan? Karena apa yang hasil yang bisa dia kerjakan sangat menentukan harganya. Tapi saya percaya dari mulanya Allah mendesain kita untuk menjadi orang-orang yang berharga. Amin. Salah satu cara setan untuk menyerang manusia adalah menaruh perasaan tidak berharga. Kalau sudah pelajari kenapa orang bisa jadi pelacur misalnya. Karena dia merasa dirinya tidak berharga lagi. Betul? Kenapa orang lari ke obat terlarang misalnya. Udahlah percumalah. Hidup gue memang udah rusak, hidup gue memang udah hancur. Karena dia merasa dirinya apa? Tidak berharga. Amin. Makanya selalu saya bilang, ibu-ibu, suami ibu itu harus ibu puji. Ya kan? Ada orang istrinya nama Bu Puji. Tapi suaminya dikritik melulu, ya. Bu, suami itu harus dipuji supaya dia rasa berharga. Jadi kalau ada wewe gombel lain, cecunguk dari mana nggak tahu begitu, tiba-tiba puji suami saudara, dia udah enek. Dia udah biasa dengar pujian. Jangan di rumah terus dikritik. Dikritik, kamu tuh tua, udah ompong, kakek-kakek, bodoh, males, hidup lagi. Kamu tuh makannya banyak bener, mending gemuk. Orang kalau gemuk makannya banyak normal. Ada orang yang makannya banyak gak gemuk-gemuk. Cacingan, mending kalau cacingan, ketahuan cacing yang makan. Cacingan enggak apa enggak? Ada jin kali dalam diri. Iya, Bu, jadi suami itu perlu dipuji, Bu, supaya dia merasa berharga begitu. Jadi kalau dia merasa berharga, wewe gombel manapun mengganggu dia tak akan tergoncang. Nyanyiannya tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Ya kan? Tetapi kalau misalnya nggak pernah dipuji, dia rasa nggak berharga, langsung kalau ada gangguan, ku serah. Ya. Jadi kenapa seorang nyeleweng? Seringkali karena dia udah mulai merasa, di keluarga pun saya udah nggak dihargai, betul? Ya, saya lihat bapak-bapak begini. Pembukaannya udah lumayan gilbert ini, katanya. Ntar Pak, ada bagiannya buat bapak. Jadi Pak juga begitu, istri itu mau dibuat berharga gitu. Jangan istri itu dikritik. Ya kan? Kamu tuh tambah hari tambah bundar, saya lihat-lihat. Udah gitu, tua kamu itu. Mana nggak dandan. Janganlah saya saru, mana pembantu, mana kamu. Ya kan? Jadi sekalinya dia dipuji orang, Pak. Kelepek, ser. Nah, ya kan? Karena dunia ini hancur karena orang-orang yang merasa tidak berharga. Nah, setan senang menaruh perasaan. Makanya Alkitab berkata, he is the accuser. Dia itu pendakwa kita yang mendakwa siang dan malam.
Sampai kita merasa tuh saya tuh berdosa, saya tuh nggak layak untuk terima mujizat, saya tuh hidup sengsara, I have nobody, nobody care for me, nobody love me, nobody understand me, nggak ada orang yang mau peduli saya, nggak ada orang yang mau mengerti saya, nggak ada orang yang perhatian sama saya, sampai kita merasa nggak berharga. Tapi hari ini saya mau beritahu, kita adalah orang-orang berharga. Amin. Sama-sama bilang sama saya orang berharga. Sama-sama bilang sama saya orang berharga. Nah, kalau kita udah jadi orang berharga, kita tidak perlu cari harta karun lagi. Ya. Lalu menggali-gali. Yang saya mau jelaskan, memang bangsa ini udah terlalu banyak berhutang sama kuasa gelap. Ya kan? Masa harta karun dicari? Gunanya untuk bayar utang. Dia yang utang, harta karun suruh bayar. Tapi mungkin saudara juga mulai besok gali depan rumah saudara. Saudara ketawa-ketawa di sini, siapa tahu di situ juga ada harta karun, ya kan? Daripada tetangga yang dapat. Yesaya 43. Dunia kita lucu. Memang bangsa yang paling merdeka itu adalah bangsa Indonesia. Kita tuh paling mudah tertawa, sebab iya. Kadangkala segala sesuatu adalah reason untuk kita tertawa di bangsa ini. Orang kalau stres di bangsa Indonesia tuh lucu sekali. Buat apa dia stres? Tidak ada alasan untuk stres. Terus stres bangsa ini jalan terus kok. Tenang-tenang aja. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Kalimatnya dikatakan apa? Jangan takut. Nah, waktu Tuhan bilang jangan takut, biasanya kenapa? Karena biasanya mereka sedang takut. Waktu Yesus bilang sama wanita janda jangan menangis, karena apa? Menangis. Masuk akal nggak sampai di sini? Iya kan? Sekarang saudara nggak lagi nangis, tiba-tiba orang bilang, udah ya jangan nangis. Saudara bilang apa? Siapa yang nangis? Lalu aneh-aneh aja, ya kan? Saudara lagi diam-diam, tiba-tiba samping saudara bilang, jangan takut ya. Ah, siapa yang takut sih lu? Minum di mana, mabok di sini lu? Ya kan? Karena kalau Tuhan bilang jangan takut, biasanya karena mereka sedang takut. Sesederhana itu aja lah, kita nggak usah repot-repot lah, ya kan? Yesus bilang pada janda itu, ibu jangan menangis. Kenapa? Karena dia sedang menangis. Nah, saya percaya bangsa ini sedang melewati masa-masa sukar, sedang takut. Tuhan bilang jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api dikatakan apa? Tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kuasa Israel, juru selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat yang keempat, Tuhan mau bilang, hey, masalah boleh terjadi, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini apa? Mengasihi engkau. Oh, haleluya. Engkau berharga, mulia, dan apa? Mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga apa? Kujadikan. Nah, dunia baru menghormati dan menghargai seseorang biasanya berhubungan dengan harta. Betul? Sulit sekali untuk seseorang menghargai supirnya misalnya. Sulit sekali untuk seseorang menghargai pembantunya misalnya. Seringkali seorang sulit untuk menghargai seorang yang buat dia orang miskin mungkin, buat dia orang yang rendah mungkin. Kenapa? Karena seringkali orang menghargai seseorang berdasarkan hartanya. Makanya BMW punya iklan, you are what you drive. Keberadaanmu tergantung apa yang kau kendarai. Lalu supir yang punya BMW juga drive
BMW, you are not what you drive. Ya kan? Saudara boleh saja naik BMW. Kalau saudara bini piaraan orang, apa artinya? Ya kan? Ih, Gilbert nih kalau ngomong nggak ada remnya. Ya kita kan ngomong jelas-jelas aja. Ini udah akhir zaman, saudara-saudara. Ya kan? Kita ngomong mesti jelas-jelas. Kadang-kadang itu udah jelas aja orang masih nggak ngerti. Iya kan? Loh, apa artinya? Kalau naik BMW, tapi hasil gait laki orang, apa artinya? Orang bilang, WP dia, wanita piaraan. Iya kan? Gak ada gunanya. Saudara naik Jaguar, Jaguar. Iya kan? Tapi hasil korupsi. Apa artinya? Itu yang saya bilang, you are not what you drive. Karena orang menghargai manusia berdasarkan apa? Hartanya. Orang menghargai manusia biasanya berdasarkan status sosialnya. Oh, siapa dia? Oh, dia ini. Oh, dia itu. Wah, dia orang hebat. Wah, dia orang besar. Oh, dia hamba Tuhan terkenal itu, ya kan? Jadi orang dihargai berdasarkan hartanya. Sehingga kalau orang merasa pendeta, saya orang miskin pendeta. And so what? Ya kan? Ada seorang PD-nya tinggi banget. Dia bilang, pendeta, wanita itu suka sama pria lain karena dia orang kaya. Tapi saya tidak goyah. Dia boleh orang kaya, saya orang Kristen. Apalagi hubungannya orang kaya sama orang Kristen? Dia boleh orang kaya, kita orang Kristen. Ya, tapi yang saya mau jelaskan di sini, orang itu banyak kadang-kala, harta itu menentukan status sosial orang. And so what? Saudara boleh saja tidak punya rumah besar. Saudara boleh saja, menurut saudara gaji saudara kecil. Saudara boleh saja keluarga miskin. And so what? Ya kan? Di hadapan Tuhan kita tetap sama. Amin. Ya kan? Jadi sekali lagi, orang banyak mengukur harga dari apa? Dari harta. Yang kedua, orang mengukur harga dari apa? Status sosialnya. Lalu yang ketiga, orang mengukur harga dari mana? Dari karyanya. Apa yang dia buat? Tapi hari ini sekali lagi saya mau ingatkan, kita berharga bukan karena kita orang kaya. Amin. Kita berharga bukan karena status sosial kita. Bagi saya kita berharga karena status roh kita. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Orang tua yang benar, mau anaknya kaya, mau anaknya miskin, tetap adalah anak saya. Amin. Kita menyayanginya bukan karena yang satu lebih miskin, yang satu lebih kaya dari yang satu. No. Kita menghargainya karena kedua-duanya adalah anak kita. Dan hari ini saya mau beritahu, kita adalah orang-orang yang berharga. Amin. Alkitab berkata apa? Kita berharga. Dan bukan hanya itu, mulia. Amin. Dan kita dikasih. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Setelah hari ini boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya itu sedang hadapi masalah yang sangat berat dalam hidup saya. Ingatkan hidup saudara sendiri, saya ini orang-orang berharga. Yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya. Amin. Nah, jadi kita nggak pakai standar dunia. Harga saya ada di mana? Karena kalau harga kita berdasarkan standar dunia, maka kadang-kadang kita merasa, Tuhan, saya ini orang yang nggak layak. Tuhan, saya dosa saya banyak. Paulus bilang gini, aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Pertanyaan saya, kenapa Paulus ngomong begini? Karena di zaman gereja mula-mula, ada orang-orang yang nggak suka dengan pelayanan Paulus. Dan mereka mulai meragukan kerasulan Paulus. Mereka menganggap bahwa pokoknya rasul itu kan hanya yang 11 murid. Satu udah lewat namanya Yudas, ya kan? Pokoknya hanya itu yang rasul. Ini siapa ini? Orang baru bertobat. So, mereka mau accuse Paulus bahwa ini orang nggak bener ini. Tiba-tiba sekarang mau cari popularitas di dalam pelayanan. Apa ini orang ini? Orang baru bertobat kok mau macem-macem, ya kan? Paulus dengan tenang bilang, hey, dari sekalian rasul, aku memang rasul yang paling hina. Tapi aku bekerja keras. Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Tapi dengan bangga dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan sekarang aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Amin. Waktu kita menyadari Tuhan saya orang berharga. Berarti saya tidak mau main-main dengan dosa. Saya orang berharga. Berarti saya tidak mau terseret dengan cara pikir dunia. Saya orang-orang berharga. Berarti saya harus berjalan dengan keyakinan. Bahwa Allah pasti membela dan menyatakan kuasanya bagi kita yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini, dan saya jumpai apa sebetulnya yang membuat orang percaya menjadi orang yang berharga.
Apa sebetulnya yang bisa membuat orang percaya menjadi yakin bahwa Tuhan, saya orang berharga. Karena saya orang berharga, saya anak yang dikasihi, berarti saya berhak dapat mujizat. Karena saya orang berharga dan saya anak yang dikasihi, berarti saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena saya orang berharga, saya anak yang dikasihi, berarti saya akan lihat kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Saya akan disertai oleh malaikat Tuhan karena saya orang berharga. Amin. Nah, saya lihat di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama, dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah apa? Menebus engkau. Aku telah apa? Memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi yang pertama, apa yang membuat orang percaya menjadi orang yang berharga? Yang pertama, jika ia menjawab panggilan Tuhan dalam kerelaan. Saya ulangi sekali. Jika ia menjawab panggilan Tuhan dalam kerelaan. Mungkin saya menantang saya dan berkata, pendeta, jadi semua orang Kristen kah orang berharga? Jawaban saya, tidak semuanya. Karena kita baru bisa melihat harga yang nyata dalam kehidupan kita. Waktu kita lihat Tuhan mengirim malaikat untuk menjaga kita. Waktu kita lihat perkara-perkara besar mulai Tuhan bukakan. Waktu kita lihat doa kita dijawab oleh Tuhan. Kapan kita menjadi orang yang berharga? Waktu kita menjawab panggilan Tuhan dalam kerelaan. Tuhan bilang apa? Aku telah memanggil engkau dan engkau ini apa? Kepunyaanku. Dengan lain kata, kalau Tuhan panggil. Tapi kita tetap mengeraskan hati. Kita nggak akan pernah merasakan harga yang indah menjadi orang percaya. Sampai di sini sudah ngerti bang saya. Ya kan? Karena kita sebetulnya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya kan? Tapi persoalannya apa jawab kita? Sama seperti seorang ibu manggil anaknya suruh mandi. Tony! Mandi! Ntar! Ya. Buruan, Tony udah mau malam ini, Tony! Ntar! Tony dikasih tahu, buruan! Malah nih lama udah bilang ntar. Dan apa? Ya. Nah, gue yang kasih dalam Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk mengangkat kita. Amin. Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk menyucikan kita. Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk memulihkan keberadaan kita. Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk beresin yang salah dalam hidup kita. Nah, waktu kita menjawab panggilan Tuhan dengan kerelaan, apa artinya kerelaan? Tuhan, saya datang apa adanya. Kalau ada yang nggak beres di pikiran saya, ada yang nggak beres di hati saya, ada yang nggak beres dalam hidup saya, Tuhan cabut sampai ke akar-akar. Saya ingat satu kali, saya maksudnya saya berjumpa. Kalau ketemu kan di mana ketemu. Saya berjumpa dengan seseorang. Orang ini profesinya paranormal. Jadi profesinya paranormal. Ngobrol-ngobrol, lalu dia mau jadi orang Kristen. Dia mau jadi anak Tuhan, dia mau bertobat. Saya bilang, oh gampang kalau mau bertobat. Gini aja. Semua jimatnya dibakar. Dia bilang, oh boleh pendeta, boleh. Bakar. Cuman ada satu yang jangan. Kenapa emang? Oh satu itu voodoo. Ini satu ini, itu saya dapatnya susah. Waduh ini, kalau saya bakar ini saya bisa mati. Saya bilang nggak mungkin. Saya jamin Tuhan saya lebih besar. Aduh jangan pendeta, saya belum sampai ke sana ilmunya. Yang lain aja dibakar, yang satu ini janganlah kan. Ini udah cukup banyak yang dibakar, masa cuma gara-gara satu Tuhan marah. Saya bilang cincai-cincai juga nih orang. Saya bilang gini deh Pak, saya tunggu yang satu dulu baru yang saya bakar yang lain. Ya kan? Apa kita bakar semua satu dia simpen. Terus satu dia buat teman-teman, banyak lagi ya buat apa? Ngabisin korek aja itu mah. Nah ini yang saya bilang, orang mau datang pada Tuhan, mau menjawab panggilan Tuhan, tapi nggak rela. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Aduh, cuma nih masalah ini satu ini agak susah sedikit Tuhan. Toh ini kan cuma asap dikit. Selera pemberani. Ya, mungkin sudah marah sama saya. Emang gara-gara rokok bisa masuk neraka? Enggak bisa masuk. Cuman ya nggak bisa surga aja. Di surga nggak ada api, percaya saya. Nggak ada api di surga. Di neraka yang banyak. Lo bakarnya bagaimana di sana nanti? Percaya saya. Orang tuh kan yang di surga kan pada nggak ngerokok. Terus sendiri-sendiri ngerokok kan pada protes di sana.
Tuhan, asap nih dia nih bikin gara-gara nih. Ya. Tapi udahlah, kita jangan buat polemik hal-hal begitulah. Ya kan? Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, kita kadang-kadang tuh nggak rela gitu. Tuhan, saya pokoknya mau melayani Tuhan. Tapi kalau suruh maafin dia, nggak bisa Tuhan. Hati ini udah terrobek-robek Tuhan. Semua saya ampunin. Mertua nomor 1 itu nggak bisa. Apa yang dia buat melukai. Itu yang saya bilang. Kadang-kala kita mau menjawab panggilan Tuhan, tidak dengan rela. Apa sih sebetulnya dengan rela? Rela itu berarti tanpa syarat. Amin. Tanpa pamrih. Pokoknya rela. Ya kan? Sama seperti perkawinan. Joni, adakah Joni mau menerima Susi dalam keadaan susah maupun senang? Sehat maupun sakit? Dalam keadaan kekurangan ataupun kelebihan, sehingga hanya maut yang bisa memisahkan kalian berdua. Joni, apakah jawabmu? Joni bilang, iya, dengan segenap hati aku mau. Susi, adakah engkau mau menerima Joni dalam keadaan susah maupun senang, sehat maupun sakit? Dalam keadaan kekurangan maupun kelebihan, sehingga hanya maut yang bisa memisahkan kalian berdua. Susi, apakah jawabmu? Pendeta boleh tambah sedikit ya? Tiap bulan dia kasih saya 10 juta kan? Kalau dia nggak kasih 10 juta sih, nggak mau ah. Bisa nggak perkawinan kayak begitu jadi? Kalaupun ada pendeta yang mau, mah pendeta aneh, saudara. Karena itu kan berarti udah nggak rela. Sampai sini sudah ngerti nggak? Rela itu berarti tanpa syarat. Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Saya akan menjawab panggilan Tuhan. Saya akan tinggalkan hidup lama. Apapun harga yang harus saya bayar, saya dengan rela mengerjakannya. Amin. Hidup Kristen seperti itu yang membuat hidup kita berharga. Hidup Kristen seperti itu yang membuat lihat berkat-berkat Allah akan mengalir. Karena rela. Ada banyak orang nggak rela. Bayar perpuluhan aja, dia bilang dulu sama istrinya, "Mas, kita mesti bayar perpuluhan." Istrinya bilang, "Tumben. Kamu tiba-tiba ingat yang begitu-begituan. Biasanya kau nggak pernah mau rugi." Bukan soal rugi atau nggak rugi nih. Alkitab bilang, kalau kita bayar, itu kita diganti 30, 60, 100 kali ganda. Bayangin ya. Kalau sekarang nih bulan ini kita kasih nih. 30 kali ganda kan kita kasih 1 juta. 30 kali ganda kan 30 juta. Dia bayar perpuluhan tapi dia hitung. Bulan depan dapat 30 juta. Itu minimal. Kalau yang sedangnya aja 60. Tapi kalau berkat mantap, 100 juta. 30, 60, 100 kali ganda. Mah kita kasih mah. Biar 30 kali lipat. Istrinya juga langsung materai juga kan. Iya Pi, kasih Pi. Kasih Pi. Kalau perlu jangan perpuluhan Pi. Biar Tuhan tergerak, kasih 20-an. Nah. Siapa tahu dapat 60. Kira-kira bisa diberkati nggak model ini? Itu bukan bayar perpuluhan. Judi Kristen namanya. Judi Kristen. Bandarnya Tuhan dia pikir. Bandarnya Tuhan, peraturannya kitab. Itu mah Kristen gambling, saudara-saudara. Iya kan? Karena hidup Kristen kita beri perpuluhan karena rela. Tuhan saya tahu semua milik saya, milik Tuhan saya berikan. Amin. Itu namanya rela. Yang kayak begitu tanpa dia sadar berkat mengalir. Tapi kalau kita hitung-hitungan, 4 bulan kita nggak diberkati, kita bilang Tuhan bulan depan terakhir. Kalau masih tidak 30, saya kasih jatah minimal 30. Kalau masih enggak, Tuhan tahu sendiri apa akibatnya. Bandar diancam. Enak aja. Hidup Kristen itu rela. Sama-sama bilang sama saya rela. Amin. Suami-suami jadi suami harus rela, ya kan? Ada uang, istri harus tahu, rela. Jangan cuma yang separoh yang istri tahu. Tapi pendeta dia kan kalau tahu semua habis dalam malam. Ibu-ibu juga layani suami harus rela. Tapi kalau dia baik pendeta, saya sih gua dengan senang hati. Cuman dia itu orangnya kasar begitu. Terus saya hati nggak tahan sama sekali. Bu, menjawab panggilan Tuhan dengan rela. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan melayani Tuhan dengan rela. Jadi bagaimana kita bisa lihat, iya ya, saya orang yang berharga, yang dikasihi Tuhan, yang mulia, yang lihat perkara-perkara dahsyat dari Tuhan. Yang pertama kita menjawab panggilan Tuhan dengan kerelaan. Great. Yang kedua, nah saya pelajari apa sebetulnya yang dapat membuat orang percaya menjadi orang yang berharga, yang melihat hal-hal luar biasa dari Tuhan. Yang kedua,
Coba saudara perhatikan ayat yang kedua. Apabila apa? Engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan apa? Dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan apa? Membakar engkau. Apa hal yang sudah bisa pelajari di sini? Yang kedua, apa yang membuat orang percaya sebetulnya menjadi orang berharga? Yang kedua, jika ia berjalan dekat dengan Tuhan, sehingga kuasa dan mujizat terpancar dalam kehidupan. Jadi yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi orang percaya yang berharga? Yang bisa lihat kuasa Tuhan, yang bisa lihat perkara-perkara dahsyat, yang bisa lihat pembelaan Tuhan, yang bisa lihat penyertaan Tuhan di mana Allah mengutus malaikatnya. Alkitab berkata 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Alkitab berkata jika engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak sebab Tuhan membiarkan malaikatnya untuk menopang engkau. Amin. Kita berkata malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab Allah memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Amin. Nah, bagaimana kita bisa dalam posisi berharga begitu? Alkitab berkata, yang kedua saya pelajari bagaimana kita dapat menjadi orang percaya yang berharga, itu jika kita berjalan dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata apa? Berjalan melalui air sekalipun, engkau tidak akan dihanyutkan. Tapi berjalan melalui api sekalipun, engkau tidak akan dihanguskan. Amin. Nah, kalau saya pelajari, ayat apa yang kira-kira punya arti yang sama dengan itu? Kita akan jumpai dalam Mazmur 23 ketika Daud berkata tentang Tuhan adalah gembala. Daud bilang apa di situ? Melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Tapi di ayat yang pertama, Daud bilang apa? Tuhan adalah apa? Gembala. Nah, itu sebabnya. Yang kedua saya pelajari bahwa siapa sebetulnya menjadi orang berharga, yaitu jika ia berjalan dekat dengan Tuhan. Karena kalau dia berjalan dekat dengan Tuhan, Tuhanlah gembalaku, maka melewati air kita tidak akan dihanyutkan. Bangsa Israel harus lewat air dan laut terbelah. Amin. Orang Mesir lakukan yang sama, tenggelam, terkubur, hidup-hidup. Iya kan? Sadrak Mesak Abednego dilampar ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat. Algojo yang melempar mereka mati saking panasnya api. Tapi Alkitab berkata, satu utas rambutnya pun tidak terbakar. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Kenapa? Orang yang berjalan dekat dengan Tuhan akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan. Sehingga dia dapat berjalan dengan tenang dan berkata, Tuhan, mungkin saya bukan orang kaya, tapi saya tahu saya orang berharga di hadapan Tuhan. Karena kita berharga di hadapan Tuhan, kita nggak jadi orang yang berpikir pendek. Tahukah saudara, dunia ini adalah dunia di mana orang-orang berpikir pendek. Lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, pikiran kamu pendek nggak? Tanya aja, nggak apa-apa Pak. Kalau dia marah kasih tahu saya sini. Bilang ternyata dia marah. Ya, dunia ini penuh dengan orang-orang yang berpikiran pendek. Kenapa orang bercerai misalnya? Karena pikirannya pendek. Ternyata bukan karena pikiran saya pendek, saya udah nggak tahan. Terus suami saya nyakitin saya, bagaimana saya bisa tahan? Udah deh, lebih baik kita bercerai. Aku hidup tidak untuk disakiti. Aku juga masih punya harga diri. Ya? Suami kenapa mau bercerai? Buat apa lagi dipertahankan pendeta? Perahu yang sudah hampir hancur ini. Biarkanlah dia berjalan sendiri. Anyut dong. Ya. Kenapa orang bercerai? Buat saya kan sederhana. Karena berpikir pendek. Itu lebih baik pendeta. Daripada kita ribut tiap hari. Sampai tetangga-tetangga. Yang sakit jantung udah 7 mati. Terus anak-anak nanti gimana? Biar saya ngurus. Saya juga masih bisa kasih makan buat dia. Terus nanti siapa yang menjadi bapak buat dia? Saya bisa berperan sebagai ibu dan bapak sekaligus. Terus nanti kalau temannya tanya, lu gak punya bapak ya? Jawabannya apa? Saya bilang aja udah mati. Itu yang saya bilang, berpikir pendek. Dunia ini penuh dengan berpikir pendek. Pikiran panjang kita, Tuhan, kalaupun saya nggak mampu berpikir, saya tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. I just do my job, I just do my part, and God will do the rest.
Amin. Tugas kita pokoknya kerjakan yang terbaik aja. Di situ baru kita melihat hidup kita berharga buat Tuhan. Amin. Di situ baru kita melihat, iya ya, hidup saya berharga. Tantangan boleh ada, tapi ada banyak orang kan pikirannya pendek. Kenapa orang akhirnya mau melakukan hubungan seks sebelum nikah? Karena pikirannya pendek. Sayang sih. Nanti kalau ditinggal gimana? Nggak mungkin, pendeta dia sayang sama saya. Genit banget sih. Ya. Kenapa orang misalnya pakai narkoba? Karena pikirannya kan pendek. Saya pusing, pendeta, saya stres, sudahlah apa yang mau terjadi, terjadilah. Karena berpikir pendek. Ya. Nah ini yang saya sebut, dunia ini hari-hari ini penuh dengan orang yang berpikir pendek. Dia didik anaknya, dia bentak anaknya, dia pukul anaknya, dia ngomong sama kamu tuh dasar tolol, goblok, gak punya otak, tau gak? Dia ngomong gitu kenapa? Karena pikirannya pendek. Dia cuma pikir saya tuh lagi jengkel. Dia pikir nggak bahwa secara psikologis itu menghancurkan anak-anaknya? Dia mikir nggak bahwa satu saat anak-anaknya akan kehilangan rasa percaya diri dan anaknya akan berpikir jangan-jangan saya memang goblok, mama selalu bilang goblok, ya kan? Nah, dunia ini penuh dengan orang-orang yang nggak berpikir panjang. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya berpikir pendek. Ada masalah sedikit dalam pelayanan, emang cuma di situ aja bisa melayani Tuhan. Ya, kalau kita jalan dekat dengan Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong saya. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan pasti akan menolong saya tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan ya mereka. I don't know how God help me. But one thing I know, He does help. Dia pasti menolong kita. Amin. Yang kelima. Yang kelima lagi. Ayat 5. Yang ketiga. Janganlah takut. Sebab dikatakan apa? Aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Yang ketiga saya perhatikan, apa sih yang dapat membuat orang percaya menjadi orang yang berharga? Yang pertama, jika ia menjawab panggilan Tuhan dalam rela. Yang kedua, jika ia berjalan dekat dengan Tuhan sehingga kuasa dan mujizat terpancar dalam kehidupannya. Yang ketiga, apa sih yang membuat orang percaya menjadi orang yang berharga? Yang ketiga adalah orang yang tidak khawatir terhadap tantangan-tantangan kehidupan. Look, problem is good. Persoalan itu baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya, problem is good. Sama-sama bilang sama saya, problem is good. Kalau mau saya doain supaya dapat masalah? No. Nggak usah didoain pendeta. Dia datang sendiri. Dan nggak sendiri, sama teman-temannya dia datang. Ya. Problem is good. Ya. Kenapa saya bilang problem is good? Kalau saya nggak percaya, saya perhatikan. Anak dari seorang yang nggak pernah terdidik, apa-apa pembantu yang kerjain, apa-apa babysitter yang kerjain, apa-apa mbaknya yang kerjain, dia cenderung menjadi orang tuh yang nggak fighter gitu, cenderung jadi orang yang lemah. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan tanggung jawab, tidak terbiasa dengan problem. Dia pulang sekolah, tasnya dilempar, wah, sepatunya dilempar, wah, apapun dia bawa, wah, minum. Mbaknya bawa kedinginan. Kok dingin banget sih? Mbaknya bawa panas. Panas. Ya, anak muda seperti itu nggak akan pernah sukses dalam kehidupannya karena nggak pernah hadapi problem. Buat dia problem adalah si mbak, cepat, ayo cepat, ya cepat, ya. Nah, begitupun kita. Justru kapan kita melihat Yesus? In the midst of problem. Kapan kita berjumpa dengan Yesus? Justru di tengah masalah. Kapan kita kenal siapa diri kita? Kapan kita kenal siapa orang? Ya, saudara. Kalau sudah lagi sukses, sudah lagi oke, ya ilah. Semut juga ngangguk melihat saudara, percaya saya. Semut lewat di depan saudara gini. Ya. Tapi kalau saudara lagi jatuh, saudara lagi ngadapin goncangan, baru sebetulnya sudah tahu siapa teman yang sebenarnya. Amin. Baru sudah tahu karakter orang. Siapa pelayan Tuhan yang sebenarnya, baru di situ ketahuan. Pendeta, saya itu lagi ngadapin masalah suka. Dia yang tetap setia mendoakan saya. Baru kita tahu siapa teman yang sebenarnya. Amin. Jadi problem is good. Tantangan itu sebetulnya baik.
Kenapa tantangan baik? Dia melatih banyak. Dia melatih kedewasaan kita, dia melatih iman kita, dia melatih ketulusan kita. Nah, orang yang menyadari dirinya berharga, orang yang berjalan bukan dengan rasa minder, bukan dengan rasa tertekan, adalah orang yang tidak khawatir di tengah tantangan. Kenapa dia tidak khawatir di tengah tantangan? Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Amin. Kenapa kita khawatir? Karena kita berpikir tentang saya tidak sanggup. Ya kan? Bagi saya orang yang khawatir itu adalah orang yang selalu mengandalkan diri sendiri. Karena dia pikir, aduh gimana ya saya, aduh kayaknya saya nggak sanggup deh, aduh kayaknya saya nggak mampu deh. Tapi kalau kita look up, kita pandang Tuhan, kita bilang, oke, saya nggak mampu, tetapi roh yang ada di dalam diri saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Amin. Baru di situ kita melihat hidup ini indah. Baru di sini kita melihat hidup ini berharga. Baru kita tahu bahwa saya punya Allah yang tidak diam, saya punya Allah yang tidak mati, tapi saya punya Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Apa yang membuat hidup ini terasa menjenuhkan? Apa yang membuat hidup ini terasa membosankan? Karena kita selalu khawatir. Tahukah saudara, orang yang khawatir adalah orang yang tidak pernah bisa hidup dalam damai sejahtera. Karena khawatir dan damai sejahtera itu dua hal yang paling bertentangan. Waktu khawatir masuk, damai sejahtera hilang. Amin. Tapi ketika damai sejahtera Allah masuk, pada saat yang bersamaan, khawatir nggak punya tempat dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, apa yang membuat seorang menyadari bahwa ia berharga di hadapan Tuhan? Doa saya supaya setiap saudara keluar dari tempat ini dapat berjalan dengan tenang. Masalah boleh ada, tapi satu hal yang saudara yakini, saya anak Allah yang dikasihinya. Amin. Saudara nggak jadi orang yang cepat minder, saudara nggak jadi orang yang cepat jenuh gitu. Saudara nggak jadi orang yang cepat kecewa lalu bertanya, Tuhan betul nggak sih mujizat ada? Tuhan betul nggak sih rumah tangga saya bisa dipulihkan? Loh, saya orang berharga, saya tahu Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Aku berharga, mulia dan dikasihi. Right. Ayat yang ketujuh. Semua orang apa? Yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga apa? Kujadikan. Saya senang kalimat itu. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi setelah diciptakan, kita bisa gagal. Lalu apa yang Tuhan bentuk? Tuhan mulai bentuk kita kembali. Amin. Tuhan bentuk kita kembali. Kita diciptakan mulia. Amin. Tapi langkah kita, Alkitab bilang apa? Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Saya coba pelajari apa sih artinya semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Artinya gini, manusia itu diciptakan dalam kemuliaan. Iya kan? Tapi dosa membuat gambar kemuliaan ini rusak. Nah, apa tugas Allah melalui anaknya Kristus lewat darah yang tercurah melalui kuasa Roh Kudusnya? Dia mengembalikan kita pada kemuliaan ini. Nah, ini proses yang tidak mudah. Amin. Waktu Tuhan jadikan sangat mudah. Kenapa? Karena dari debu diciptakan jadi kita. Tapi setelah diciptakan jadi kita, waduh, kita belagunya minta ampun. Ya kan? Baru diproses sedikit marah sama Tuhan. Sakit ya Tuhan. Aku udah doa, aku cuma punya Tuhan. Nah, ini. Ya kan? Tapi di sini sudah ngerti mau saya? Kadang-kadang kita cepat berontaknya. Nah, yang keempat, bagaimana kita menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita berharga. Yang keempat, waktu kita setia melewati proses yang dikerjakan oleh Tuhan. Kenapa kita perlu setia? Karena ujungnya Allah mau mengembalikan kita pada kemuliaan. Amin. Dosa merusakkan gambar kemuliaan dalam hidup kita. Tapi waktu kita diciptakan kembali, kita diproses, kita dijadikan. Saya senang dengan istilah kita dibentuk dan dijadikan. Amin. Diciptakan artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Tetapi waktu dibentuk, di-reform. Apa artinya reform? Reform itu ada form, tapi akhirnya out of form, akhirnya di-reform, dibentuk kembali supaya menjadi indah. Amin. Supaya kita kembali bisa berjalan dalam kemuliaan. Supaya kita kembali bisa talk and walk with God. Supaya kita bisa kembali be one with Christ. Menjadi satu dengan Kristus. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, aku tahu Engkau adalah segalanya buat hidup. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara. Kita tidak diciptakan untuk menjadi a loser. Kita tidak diciptakan sebagai pecundang. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam tekanan. Tapi kita diciptakan di dalam apa? Kemuliaan. Kita berharga. Kenapa kita berharga? Yesus mengutus Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa kita berharga? Dia mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Kenapa kita berharga? Dia janji satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan.
Setan menyeret kita dalam dosa, menghancurkan kita dalam dosa, sehingga akhirnya kita kehilangan rasa berharga ini. Kita hidup dengan ketertekanan. Akhirnya suami lari tinggalkan istri. Karena dia merasa dia bukan orang lagi yang berharga. Dia pikir rumah tangganya bukan sesuatu lagi yang berharga. Dia pikir keluarganya bukan sesuatu lagi yang berharga. Dia pikir pelayanan bukan sesuatu lagi yang berharga. Anak-anak muda mulai berpikir bahwa masa muda bukan lagi sesuatu yang berharga. Dia buat segala sesuatu. Setan tepuk tangan dan berkata, dia kehilangan segala sesuatu. Tapi sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan. Ada 4 perkara penting bagaimana kita menempatkan diri kita kembali untuk menjadi orang-orang yang berharga. Dan kita masing-masing mulai lihat diri kita. Adakah kita hidup dalam keadaan seperti itu? Yang pertama saya jelaskan. Apa yang membuat seorang percaya menjadi orang berharga? Yang pertama, jika ia menjawab panggilan Tuhan dengan kerelaan. Amin. Setiap kita biarlah kita berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan mau dari saya rela. Saya tidak ada hitung-hitungan apapun. Pokoknya apapun yang Tuhan mau dari saya siap. Amin. Ini yang saya bilang menjawab panggilan Tuhan dengan rela. Yang kedua, jika kita berjalan dekat dengan Tuhan, sehingga kuasa dan mujizat terpancar dalam hidup kita. Kita tahu bahwa masalah kita ada batasnya. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu jika kita tidak khawatir terhadap tantangan-tantangan kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu problem is good. Kita tahu masalah membuat saya tambah dewasa. Masalah membuat saya beriman. Masalah membuat saya mengenal diri saya dan membuat saya mengenal orang lain. Dan yang ketiga, apa yang dapat membuat orang percaya menjadi orang yang berharga, yaitu jika kita setia dalam proses yang Tuhan kerjakan. Kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta, saya sedang menghadapi masa yang sukar dengan suami saya. Jawaban saya sederhana. Mungkin itu proses yang Tuhan sedang kerjakan. Setia. Jangan menyerah. Hapus air mata saudara. Berdiri tegak. Dan bilang, Tuhan bela saya. Amin. Mungkin saudara orang muda yang berkata, orang tua saya nggak mau ngerti saya. Mungkin saudara seorang bisnismen yang sedang menghadapi goncangan berat dalam hidup saudara. Mungkin saudara seorang pelayan Tuhan yang sedang difitnah oleh orang lain. Mungkin saudara seorang wanita Kristen yang sedang menghadapi masa-masa sukar dalam hidup saudara. Kita datang pada Tuhan.